Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Mahardika Ramadan dengan NIM 230500027 dari program studi S1 Teknik Perminyakan kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 5 sistem pemboran untuk tugas technical meeting field trip Cepu. Oke. 5 sistem pemboran itu sendiri yaitu sistem yang saling berhubungan di rig pemboran. Nah, sistemnya sendiri yang pertama ada hoisting system sendiri pada rig pemboran adalah komponen utama yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan rangkaian pipa bor, casing, serta peralatan ke dalam dan keluar lubang bor. Komponen utamanya sendiri adalah yang pertama itu struktur penyangga atau supporting structure, termasuk derrickman atau menara atau mas yang menahan beban. Lalu ada drawwork, yaitu sistem yang mengatur pergerakan tali bor atau drilling line. Lalu ada drilling line, tali baja untuk mengangkat drill string. Lalu ada crown block. Crown block sendiri yaitu tetap di atas menara yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan hook. Nah, ini contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada rotary system. Rotary system pada rig itu sendiri yaitu sistem putar pada rig pengeboran adalah komponen utama dalam instalasi pengeboran yang berfungsi untuk memutar mata bor dan drill string untuk menembus batuan formasi. Rotary system sendiri itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang menggunakan rotary table dan menggunakan top drive. Rotary table pada rig itu sendiri adalah atau meja putar adalah perangkat mekanis pada rig floor yang berfungsi memberikan gaya putar searah jarum jam pada rangkaian pipa bor dan bit, di mana sistem putarnya masih menyatu dengan rig floor. Dan pada rig floor sendiri atau rotary table ini sendiri digunakan biasanya untuk rig service. Lalu yang kedua ada top drive. Top drive adalah sistem pengeboran modern yang menggunakan motor besar untuk memutar rangkaian pipa bor langsung dari bagian atas menara, di mana si top drive ini menyatu dengan crown block. Fungsinya sendiri sama untuk memutar string, dan kelebihan menggunakan top drive itu sendiri yang pertama itu pengeboran lebih cepat dan efisien, yang kedua faktor safety yang lebih tinggi, lalu yang ketiga mengurangi risiko stuck pipe, dan yang keempat operasi pemboran lebih fleksibel. Lalu di sistem selanjutnya itu ada power system. Power system pada rig pemboran minyak adalah komponen yang menyediakan energi untuk keseluruhan operasi, mencakup mesin atau prime over dan sistem distribusi. Selain itu juga power system biasanya untuk mensuplai kelistrikan karena seperti drilling monitor itu masih menggunakan komputer, itu kan butuh listrik juga. Nah, sistem selanjutnya yaitu atau sistem sirkulasi pengeboran adalah salah satu komponen utama yang berfungsi mengalirkan fluida atau lumpur pengeboran secara terus-menerus, dimulai dari mateng lalu diputarkan disirkulasi sampai ke mateng semula. Sistem ini memompa lumpur dari permukaan turun melalui pipa bor keluar dari mata bor atau bit, lalu ke anulus, dari anulus kembali lagi ke mateng. Fungsinya itu sendiri yang pertama untuk mengangkat cutting ke permukaan, yang kedua sebagai media logging atau mud logging, yang ketiga yaitu untuk mengontrol tekanan formasi, yaitu kalau tekanan formasinya lebih besar itu bisa terjadi kick, dan kalau tekanan formasinya lebih kecil dibanding tekanan hidrostatiknya maka terjadi potensi loss. Lalu untuk mendinginkan mata bit yang sering digunakan terus menerus yaitu bisa menyebabkan overheat. Nah, maka dari itu sistem sirkulasi ini berfungsi untuk mendinginkan
Selain mendinginkan juga untuk melumasi, lalu juga untuk menjaga kestabilan lubang bor atau agar tidak runtuh lubang bornya. Nah, ini masih circulating system. Circulating system itu dimulai dari mud tank. Dari mud tank lalu ke suction line. Nah, circulating system sendiri dimulai dari mud tank. Dari mud tank ke suction line, lalu ke mud pump. Dari mud pump dipompakan ke discharge line. Discharge line ini sendiri yaitu pipa yang mempunyai kekuatan tinggi. Lah, dari situ langsung dialirkan ke standpipe. Dari standpipe ke hose neck, lalu ke rotary hose. Rotary hose sendiri yaitu pipa yang elastis yang bisa naik turun dan juga bisa diputarkan. Lalu swivel ini pipa yang bisa berputar. Dari situ masuk ke inside diameter Kelly ketika menggunakan rotary table. Kalau menggunakan top drive bisa langsung ke swivel top drive. Lalu ke inside diameter drill pipe. Dari inside diameter drill pipe ke inside diameter PHA, lalu inside diameter drill collar, lalu keluar melalui nozzle bit. Dari nozzle bit itu sendiri lalu masuk ke anulus drill collar, lalu anulus BHA. Dari anulus BHA ke anulus POP. Dari anulus POP yaitu anulus drill pipe dulu dengan casing, lalu anulus BOP. Dari anulus BOP langsung ke flow line atau return line. Dari return line masuk ke gumbo trap. Nah, cutting-cutting yang berukuran besar ditampung di gumbo trap, lalu lanjut ke flow line lagi, lalu ke post assembly. Post assembly itu sendiri itu bagian dari seal shaker. Nah, dari seal shaker itu sendiri si lumpurnya turun ke bawah lalu ke tank, dan si cuttingnya turun ke reserve pit. Nah, turun ke bawahnya ini ditampung lagi untuk diendapkan si lumpurnya, lalu masuk ke descender. Descender sendiri yaitu memisahkan serpihan-serpihan serbuk bor yang ukurannya lebih kecil. Nah, lalu masuk ke desilter. Sama seperti descender tapi dia menyaring yang lebih lembut lagi. Nah, descender dan desilter ini cara kerjanya hampir yaitu sama dengan cara sentrifugal. Jadi si fluida bornya ini diputarkan di dalam tabungnya itu. Nah, yang ringan maka akan naik ke atas, dan yang berat itu akan terendapkan lalu ada digeser. Nah, itu sendiri ketika si pemborannya lancar. Nah, kalau terjadinya kick atau close BOP, nah dari situ BOP-nya di close, maka si lumpur lewat choke line. Dari choke line masuk ke BPM atau back pressure manifold yang berfungsi untuk mengatur aliran dan tekanan lumpur dari sumur. Lalu dari BPM dialirkan lagi ke mud gas separator. Dari situ si lumpur, gas dan gas dipisahkan. Itu ada BOP system atau well control system. BOP system sendiri adalah rangkaian pengamanan vital pada pemboran migas yang dipasang di kepala sumur untuk mencegah blowout. Sistem ini berfungsi untuk menutup lubang bor saat terjadinya kick. Nah, komponen pada BOP sendiri yaitu ada anular. Anular itu komponen fleksibel di bagian atas yang dapat menutup lubang bor di sekitar pipa berbagai ukuran atau lubang kosong. Lalu ada RAM, yaitu ada preventer terdiri dari pipe ram,
dan blind RAM atau seal RAM. Jadi RAM itu sendiri berfungsi untuk menutup juga. Nah, kalau blind RAM ini ketika tidak ada pipa, dan pipe RAM ini ketika DOP itu menutup ketika ada pipa. Lalu ada seal RAM di mana berfungsi untuk memotong pipa. Nah, selanjutnya ada drilling spool atau penghubung untuk jalur cuk ke kill line. Lalu ada akumulator. Akumulator itu sendiri itu sistem hidrolik untuk mengaktifkan BOP secara cepat pada saat darurat. Fungsi utamanya itu untuk menutup sumur saat kick terjadi, menahan tekanan formasi agar tidak keluar ke permukaan. Jadi si akumulator ini fungsinya itu menyimpan tekanan di dalam tabung-tabungnya, dimana ketika terjadinya kick itu sendiri nanti semua mesin akan dimatikan. Nah, fungsinya ini sendiri itu untuk menyimpan tekanan supaya ketika semua mesin mati ini langsung bisa digunakan. Cukup sekian presentasi untuk tugas TM field trip ke Cepu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.